Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Ini ada fenomena Gibran. Jadi dalam 1-2 hari ini atau bahkan seminggu kemarin, ini nama Gibran ini disebut-sebut oleh banyak orang. Aduh, emang dia siapa sih? Ya, kalau jawab sederhananya sih, dia anak presiden. Itu sebenarnya. Nah, rame pembicaraan. Ada yang menduga dia akan dicalonkan menjadi cawapresnya Prabowo. Kemudian di sana diskenariokan karena umurnya belum cukup, maka sidang Mahkamah Konstitusi akan membahasnya dan akhirnya diputuskan bahwa usia 35 tidak bisa, atau 36 atau kurang dari 40 nggak bisa dipakai, nggak bisa diubah, diputuskan, intinya ditolak. Tapi ternyata bukan dari sisi usia yang menjadi pertimbangan untuk lolosnya Gibran jadi cawapres, tetapi dari pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau orang yang pernah mengikuti kontestasi di dalam pilkada. Nah, jadi rame-ramenya Gibran ini membuat saya ini jadi apa sih hebatnya Gibran? Kenapa dia jadi hebat? Atau kita-kita aja itu yang... Jadi memang ini ada dua pendapat. Satu setuju Gibran menjadi cawapres, yang kelompok lain tidak setuju. Tentu punya pertimbangan masing-masing. Nah, kalau saya sebenarnya nggak peduli mau siapa aja itu cawapresnya atau siapapun presidennya. Saya sebenarnya tidak peduli karena nggak ngaruh apa-apa kepada diri saya. Paling ngaruhnya sedikit. Beras naik, kemudian bensin, pertalite, pertamax naik. Paling gitu-gitu aja pengaruhnya. Ya, pengaruh yang lain, utang negara besar, atau pokoknya negara ini maju atau tidak, sebenarnya ya kadang-kadang nggak terlalu pengaruh siapa presidennya, karena negara ini terlalu besar untuk dipikirkan hanya oleh salah satu orang atau salah satu kelompok orang. Nggak bisa. Jadi harus kerjasama semuanya. Jadi saya kira hiruk pikuk soal Gibran ini mestinya disudahi saja. Nggak penting-penting amat gitu. Katakanlah Gibran dicawapreskan, katakanlah dengan Prabowo misalnya. Saya yakin kok nggak menang juga. Saya yakin nggak menang juga. Sebaliknya, Gibran tidak dicawapreskan oleh Prabowo atau tidak dicawapreskan oleh Gerindra atau koalisi Indonesia Maju, saya kira juga nggak terlalu berpengaruh amat gitu. Mungkin Prabowo juga tidak akan berkurang suaranya. Jadi saya kira Gibran juga nggak penting-penting amat gitu. Pentingnya itu hanya untuk dibahas saja. Jadi pentingnya itu hanya untuk dibahas saja itu. Artinya gini loh.
barangkali salah satu kekhawatirannya adalah, ya masa sih negeri sebesar ini dengan 270-an juta masyarakat kita yang beraneka macam, yang banyak orang pinternya, banyak yang hebat-hebat, ya masa akan memilih pemimpin seperti Gibran. Saya bilang seperti loh. Artinya gagasan kita belum pernah ngerti loh. Gagasan memimpinnya Gibran itu seperti apa? Ayo coba sebutkan satu saja. Gagasannya itu apa? Katakanlah, kalau saya sebenarnya pernah usul kalau gagasan Gibran memimpin Solo itu dengan mengganti bahasa Indonesia dalam bahasa Jawa. Jadi itu akan menjadi keunggulan Gibran. Kemudian dalam tata cara baris berbaris diganti dengan tata cara baris berbarisnya Jawa. Itu nanti akan menjadi objek tontonan yang luar biasa. Saya kira kita pernah tahu ada baris berbaris, upacara bendera, penurunan dan kenaikan bendera di negara mana gitu, yang unik, yang jadi banyak ditonton di perbatasan itu. Nah, saya kira di Solo dengan Gibran sebagai wali kotanya, saya kira menarik juga lah. Jadi di birokrasi ngobrolnya itu bahasa Jawa, syukur kromo inggil gitu, sehingga ada yang aneh gitu, ada yang unik gitu. Nah, kalau seperti sekarang ini kan apa yang unik? Katakanlah bangun apa, ya kan kalau bangun itu kan sudah banyak orang bangun. Tapi apa gagasan untuk membangun kota Solo menjadi dikenal dunia dan akhirat? Ini yang saya kira kita belum terlalu melihat apa gagasan Gibran soal itu. Nah, boro-boro untuk gagasan sebuah kota saja kita tidak melihat apa yang menonjol. Lah ini mau dibawa ke Indonesia yang begini luas, yang begini beragam suku dan bahasanya, kita jadi mikir juga gitu. Maka barangkali itu loh yang menjadikan banyak orang yang akhirnya khawatir dengan menuduh Pak Jokowi atau orang-orang yang pecinta Pak Jokowi kemudian membuat skenario baik melalui MK atau melalui Projo atau melalui relawan-relawannya Pak Jokowi untuk menaikkan Gibran menjadi orang nomor 2. Jadi saya kira salah satunya adalah itu. Bahkan ada kesan gitu ya, PDI Perjuangan juga antara rela dan tidak rela seandainya Gibran benar-benar dicalonkan atau direbut oleh Prabowo Subianto untuk menjadi cawapresnya. Dan jadi sekali lagi, sebenarnya keberadaan Gibran ini apa penting-penting amat sih kok begitu ramai sekali dibicarakan. Jadi saya kira ramainya itu ya tadi gara-gara ada kekhawatiran, ada ada orang-orang yang di satu sisi ada orang-orang yang mendesek-desek, menyusul-nyusulkan, memantas-mantaskan diri agar Gibran menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Saya kira oke, kita sudah tahu persis dengan berbagai taktik dan sidang yang mungkin disebut licik atau sidang yang disebut
tidak memenuhi tata cara aturan main baik moral maupun norma oleh para ahli hukum tata negara, disebutkan katanya, misalnya Pak Yusril Iza aja menyebutkan bahwa sidang MK yang meloloskan Gibran menjadi lolos untuk mendaftar itu cacat hukum katanya. Ini seorang Yusril Iza yang ahli tata negara aja bilang begitu. Dan saya kira ratusan tokoh hukum sudah banyak yang bicara. Sebaliknya, banyak juga orang yang senang, terutama kelompok-kelompok pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo, karena dengan kemungkinan dicalonkannya Gibran dan akibat lolosnya dari keputusan MK itu membuat mereka ya setidak-tidaknya harapan dan ekspektasi mereka itu setidak-tidaknya sedikit terkabul. Mimpi-mimpi mereka sedikit terang, sedikit melegakan. Tapi dari kenyataannya nanti, artinya dari katakanlah 1-2 hari ini akan diumumkan cawapresnya Prabowo, dan seandainya bukan Gibran, ya berarti ini memang Gibran ini sudah oleng, membuat PDI juga oleng. Intinya membuat masyarakat kita jadi oleng, bahas ini tidak habis-habisnya. Ya termasuk saya kira kenapa saya membahas, karena dari satu sisi kebetulan saja saya pernah menulis tentang Gibran, dan di sana saya lebih banyak membahas tentang filosofi Jawa. Saya kira kalau Gibran diwacanakan untuk capres atau cawapres pada 2029 itu masih agak wajar. Tapi kalau untuk hari ini saya kira ini GG mongso, bener tetapi tidak bener, ngono ya ngono, neng ojo ngono. Jadi Mas Gibran, Anda sudah membuat oleng banyak pihak. Untuk itu Anda harus secara jujur dari hati nurani ngomong kepada masyarakat bahwa apa sebenarnya yang Anda inginkan. Jangan kemudian Anda menjadi boneka dari orang lain, termasuk boneka dari ayahanda sendiri. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.